Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Yudi di sini di channel YouTube Gibahin Bola teman-teman ya. Oke, timnas Indonesia asuhan Sinteyong ya sedang berjuang menghadapi eh, pertandingan di ASEAN Cup 2024 ya. Yang sudah kita ketahui, timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Nah, yang sudah kita ketahui juga ya, kita sudah menghadapi dua pertandingan melawan Myanmar dan menghadapi Laos. Yang sudah kita ketahui juga, dari dua pertandingan tersebut kita hanya mendapatkan 4 poin teman-teman. Sebenarnya hasil ini sangat mengecewakan ya, karena Myanmar dan Laos ini kan secara peringkat ya itu masih di bawah kita. Tetapi ya hasil sudah terjadi, ya kita hanya bisa mendapatkan 4 poin. Nah, yang menjadi sorotan adalah kemarin ya di pertandingan melawan Laos. Itu merupakan suatu pertandingan yang kita bisa bilang uh, benar-benar pertandingan terburuk ya. Permainannya hancur dan uh, strategi tidak berjalan, sehingga kita hanya bisa ditahan imbang oleh Laos dengan skor 3 sama. Dan kita juga kerugian dengan di kartu merahkannya Marcelino Ferdinand ya, karena mungkin emosi dan juga kesal ya karena permainan tim Indonesia tuh kok tidak berkembang. Jadi Marcelino Ferdinand masih muda ya, 20 tahun, yang mungkin emosi dia masih uh, tidak stabil ya, maka dari itu kita kehilangan Marcelino Ferdinand untuk melawan melawan Vietnam tanggal 15 nanti ya, karena di kartu merahkannya Marcelino Ferdinand. Nah, kita melirik di pertandingan Myanmar dan Laos ya, sebenarnya banyak sekali catatan ya di AFF ini ya, utama yang diturunkan oleh STY ini kan pemain U22 kita ya, yang notabene banyak pemain-pemain U22 kita yang baru perdana merasakan di Piala AFF 2024 ini, dan juga masih minim menit bermain ya, baik di klub maupun di timnas Indonesia. Tetapi Sinteyong mempunyai kewajiban dan mempunyai hak ya menentukan pemain ya, akhirnya dipilih U22 untuk menghadapi ASEAN Cup ini ya. Nah, di pertandingan melawan Myanmar ya, beruntung kita bisa memenangkan pertandingan walaupun dengan hanya skor 1-0. Itu lewat gol Asnawi Mangku Alam dengan tendangan geledeknya. Sebenarnya kita menguasai pertandingan, tetapi konsentrasi pemain dan juga komunikasi pemain sebenarnya tidak berjalan dengan bagus ya. Dan hanya beberapa pemain yang menunjukkan kualitasnya dan menjadi pemain pembeda ya di pertandingan melawan Myanmar kemarin. Dan Roni Tripamungkas melawan Myanmar ya menjadi man of the match ya. Dia membayar kepercayaan oleh Sinteyong dipasang di posisi back tengah ya. Nah, kemudian ada sosok Victor Detan ya, yang bisa dibilang semua mungkin kita banyak yang belum tahu siapa Victor Detan, tapi Sinteyong melihat potensi Victor Detan ini ya, ternyata terbukti ya. Dia bisa menjadi pembeda ya bersama Rafael Strike dan juga Marcelino Ferdinand di depannya, sehingga kita bisa menang pertandingan dengan skor 1-0 lewat gol Asnawi Mangku Alam. Nah, yang menjadi catatan penting adalah kemarin melawan Laos ya. Lagi-lagi STY ya merombak dan bereksperimen kembali karena melihat mungkin Laos peringkatnya di bawah kita dan terlalu menganggap remeh. Jadi merombak skuad pemain kita yang sudah terbentuk dan sudah bisa memenangkan pertandingan melawan Myanmar, dirombaklah melawan Laos. Nah, terbukti di luar dugaan Laos bisa ya menandingi permainan kita dan bisa mencuri 1 gol di menit awal-awal babak pertama ya. Jadi kita dengan 1-0, kemudian dibalas oleh Kadek Arel, kemudian Laos mencetak gol kembali dan jadi unggul 2-1, dan kemudian Muhammad Ferrari dari lemparan ke dalam, andalan dari
Arhan ya, sehingga kita bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Babak pertama 2-2 ya. Nah, di babak kedua ya, kita bisa unggul melalui Muhammad Ferrari melalui gol sundulan lagi-lagi dari pojok ke kanan ya. Seharusnya kita bisa mempertahankan pertandingan, tetapi ya, gol kontroversial dari Laos itu sehingga kita kebobolan lagi menjadi 3 ya. Itulah menjadi titik di mana timnas Indonesia ya harus puas dengan hasil imbang 3-3 di kandang sendiri. Ya. Karena gol dari Laos ini berbau kontroversi dan seharusnya wasit itu ya harus mengecek VAR terlebih dahulu. Apakah itu sudah meninggalkan lapangan atau belum? Karena VAR itu kan tidak bisa dipermainkan, tidak bisa dibohongi. Karena VAR itu bukti nyata ya di sepak bola. Makanya semua pertandingan yang berlisensi FIFA itu wajib menggunakan VAR ya. Tapi kemarin ya timnas Indonesia tidak sama sekali ya diuntungkan dengan VAR. Jadi banyak kejadian-kejadian yang lolos dari VAR ya, sehingga banyak kerugian dari timnas Indonesia kita ya. Oke, di luar hasil itu ya kita mereview jujur saja ya bahwa banyak ya kekurangan dan banyak harus evaluasi dari pertandingan melawan Laos ini. Terutama ya yang gue lihat di sini ya, kelemahan titik itu ada di gelandang kita ya. Untuk depan dan belakang kita banyak pemain-pemain yang sudah membela timnas senior ya, kecuali ada beberapa pemain yang baru pertama kali di senior ya. Kita lihat di gelandang tengah kita tuh sangat buruk sekali ya teman-teman. Bisa kita lihat Akan Friki yang menjadi motor serangan itu bermain di bawah standar dan bisa dibilang itulah menjadi titik lemah kita ya melawan Laos kemarin. Kemudian ada Janadin Faris dan juga ada Rehan Hanan ya. Tiga pemain ini bisa dibilang belum bisa menunjukkan kualitas menjadi gelandang tengah dan bisa menjadi motor serangan dan bisa membantu serangan timnas Indonesia ya, sehingga pemain depan kita dengan enak, dengan santai bisa mengolah bola dan juga bisa memberikan hasil yang terbaik ya untuk timnas Indonesia. Tapi melawan Laos kemarin benar-benar gelandang tengah kita tumpul ya, tidak berkembang sama sekali, tidak berkutik sama sekali, dan banyak kesalahan passing ya, kontrol bola yang kurang akurat ya, dan agresivitas pemainnya pun kurang ya, komunikasinya pun kurang berjalan dengan baik. Banyak pembelajaran dan harus banyak menit bermain kepada pemain ini ya, terutama gelandang tengah kita. Akan Friki sebenarnya sudah banyak caps di tim senior, tapi belum mampu untuk menunjukkan kualitas terbaiknya ya. Apalagi sekarang dilatih oleh Sintayong ya. Nah, kita ketahui juga Akan Friki kemarin di U23 kita sebenarnya kecewa. Penentu kemenangan sebenarnya ada di tangan Akan Fikri ya, waktu gol adu penalti ya, tetapi dia gagal ya. Itu menjadi suatu kekecewaan sendiri buat sport tim ini. Padahal kita bisa memenangkan pertandingan tanpa harus menambah pemain lagi untuk mengambil penalti, tapi Akan Fikri gagal mengeksekusi penalti tersebut karena mungkin mental dan juga kreativitas Akan Fikri itu masih belum teruji. Jadi itu di Piala Asia U23. Sekarang hanya di Piala ASEAN Cup ya, melawan Laos, dia juga tidak bisa membuktikan ya. Tapi yang gue lihat di sini, AFF ini tim-tim dari Asia Tenggara sudah mulai ada peningkatan ya, sudah mulai bisa bersaing dengan tim-tim 4 besar di Asia Tenggara ya, seperti Laos, Kamboja ya, Myanmar. Tiga tim ini sudah bisa menunjukkan kualitasnya dan bisa bersaing di Asia Tenggara. Maka dari itu PR dari tim Indonesia melawan Laos ini adalah gelandang tengah kita ya.
Karena gelandang tengah kita dimatikan atau tumpul, otomatis bek kita jadi kewalahan, ya. Gimana kita bisa mau inspirator serangan apabila gelandang kita tuh tumpul, ya kan? Terbukti dengan 2 pertandingan hanya bek yang bisa mencetak gol, ya. Itu juga servis dari banyak Pratama Arhan dan lemparan ke dalam dan sepak pojok. Berarti kan terbukti open play kita masih kurang, ya. Maka dari itu harus dibenahi gelandang tengah kita, ya. Mungkin tidak ada penambahan pemain lagi, tapi ini harus dipikirkan oleh Sintayong gimana mengantisipasi gelandang tengah kita yang tumpul ini, ya. Sehingga kita nanti melawan Vietnam minimal kita menahan imbang. Vietnam saya sudah bagus, ya. Jadi kita mungkin bisa enak melawan Filipina, nanti kita bisa menang di kandang kita sendiri, ya. Kita bisa melangkah ke semifinal, ya. Kemungkinan besar kita bisa melawan Thailand, ataupun kita menjadi juara grup, kita bisa melawan runner up di grupnya Thailand, ya. Nah, itulah yang menjadi titik lemah di timnas Indonesia melawan Laos, itu adalah gelandang tengah kita. Kurang kreativitas, ya. Terbukti kan, ya. Walaupun ajang ini U22, sebenarnya ini menjadi momentum untuk timnas muda kita, ya, di mata Sintayong untuk bisa menunjukkan kualitas, tapi semua itu buyar melawan Laos, ya. Banyak kesalahan yang terjadi di pertandingan tersebut dan umpan-umpan juga kurang maksimal dan tidak adanya kontrol bola yang baik, ya. Bermain open play tidak ditunjukkan oleh timnas Indonesia kemarin melawan Laos. Sayang sekali teman-teman, ya. Kita hanya bisa mendapatkan hasil imbang melawan Laos, ya. Oke, tidak mengapa, tetap dukung terus, ya, perjuangan timnas kita di ASEAN Cup. Semoga kita bisa lolos ke semifinal dan bisa menjadi juara. Walaupun, ya, squad kita, ya, bisa dibilang meragukan untuk bisa ke semifinal ataupun ke peringkat 1, ya, di ASEAN Cup. Tetapi bola itu bundar, semua bisa terjadi, ya. Dan ini tugas STY, ya, selanjutnya menatap 2 pertandingan berikutnya melawan Vietnam dan Filipina, ya, agar kita bisa langsung lolos ke semifinal dan final, teman-teman, ya. Baik teman-teman, sekian dulu, ya, teman-teman konten dari gua. Jangan lupa di subscribe, di like, komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola, terutama timnas Indonesia, teman-teman. Sekian dulu dengan gue Yudi. Salam olahraga.